Hola, kembali lagi di channel Bodika Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan review oli atau pengalaman gue dalam penggunaan oli MPT1. Sebelumnya gue udah pernah review tentang oli MPT2. Bedanya apa? Kalau MPT2 itu buat matic, sedangkan MPT1 ini tulisannya buat manual. Seperti apa pengalaman gue dalam penggunaan oli ini? Mari kita bahas. Oke, pertama kita bahas soal harganya. Untuk harganya, MPT1 ini sama dengan MPT2, yaitu Rp26.000 gue beli. Nah, masih sama juga, ada dua varian, ada dua pilihan, yaitu oli yang warnanya kuning lebih bening, dan oli yang warnanya kuning lebih pekat. Bahkan kalau kita tuang tuh kayak oli, apa ya, kayak oli bekas gitu, warnanya kayak lebih hitam, tapi tidak ada bau tengiknya dan tidak ada kotoran-kotoran ataupun endapan-endapan ya. Olinya sih bersih gitu. Lagi-lagi itu terjadi di MPT2 juga, tapi kali ini gue pilih yang olinya warnanya kuning lebih gelap gitu ya, lebih pekat. Karena gue udah pernah nyobain yang kuning bening di MPT2. Kemudian kita bahas soal spesifikasi. Di sini kekentalannya adalah 20W40 sama dengan MPT2. Kemudian api servisnya juga SF. Tidak ada standar JASO. Biasanya kan kalau manual dan matic itu dibedakan di standar JASO-nya. Kalau matic pakai JASO MB, kalau manual tuh pakainya JASO MA. Di sini nggak ada standar JASO-nya. Makanya gue berasumsi antara MPT2 dan MPT1 tuh ya olinya sama aja. Ya secara spesifikasi gitulah ya. Untuk kapasitas sendiri 800 ml sudah pas untuk Yamaha Mio M3. Nah, gimana rasanya pakai oli MPT1 ini? Ini gua tuang di Yamaha Mio M3 125. Ini kekentalan sudah pas, yaitu 20W40. Terus rasanya gimana? Kalau rasanya sih lebih baik dibanding MPT2. Nah, yang kemarin MPT2 itu sama ya, sayanya 20W40, tapi rasanya lebih encer. Sedangkan ini MPT1, saya 20W40, rasanya sih lebih pas ya, lebih mirip saya 40 dibanding yang MPT2 kemarin tuh rasanya lebih encer. Gua pakai untuk jarak dekat rasanya sih masih oke ya, meskipun responsifnya kurang menurut gua. Gua pakai jarak jauh keluar kota dengan jarak 350-an pp ya. Itu olinya juga sudah mulai berubah. Rasanya memang nggak ada yang spesial. Untuk top speed masih bisa tercapai dengan cukup mudah. Hanya memang berbeda di tarikan awal ya. Gue pakai ini sejauh 700 km aja. Itu udah mentok 700 km aja. Karena setelah 700 km, mendekati 700 km tuh udah terasa berat ya. Biasanya tarikan gas gitu udah bisa lari 60 km per jam. Ini hanya mentok di 50 km per jam aja. Nah, kalau kita hitung-hitungan sih dibanding MPT2 kemarin, MPT1 ini masih bisa dipakai lebih jauh. Kalau MPT2 kemarin yang kuning bening itu di 550 km, sedangkan untuk MPT1 yang warnanya kuning lebih pekat ini bisa sampai 700 km. Ya, itu aja bedanya sih. Memang tarikan juga sedikit lebih baik, nggak juga enak sih, maksudnya dibandingin MPT2 ini masih lebih baik. Untuk konsumsi BBM sama aja, tapi mentok di 700 km ya. Karena setelah 700 km itu tarikan jadi terasa berat. Kemungkinan BBM akan jadi lebih boros. Untuk penguapan juga ada penyusutan di 700 km itu menyusut sekitar 80 mili sama dengan MPT2. Jadi gimana kesimpulannya bang, pakai oli MPT1 enak atau enggak? Ingat, ini gua tesnya di Yamaha Mio M3 125. Mungkin bisa berbeda di sepeda motor kalian, terutama Honda. Kalau Yamaha kan banyaknya 125 ini memang basisnya pakai mesin Yamaha Mio M3 seperti gear itu Fazio ya, masih Mio M3 juga basisnya. Kalau menurut gue sih di Yamaha Mio M3 ini tidak cocok. Pertama, karena jarak tempuhnya itu cuman 700 km, di bawah 1000 km itu sangat-sangat pendek ya. Banyak oli lain dengan harga yang kurang lebih nggak jauh-jauh lah ya, 25, 26, masih di bawah 30.000 yang rasanya lebih enak dibanding oli ini untuk Yamaha Mio M3. Meskipun kekentalannya sudah pas, yaitu 20W40. Belum lagi, ingat ya, ini yang gue coba adalah oli yang warnanya kuning pekat, lebih mirip hitam gitu ya. Karena ada dua pilihan. Nah, ini juga yang bikin gue agak apa ya? Agak takut lah untuk pakai oli dari Forloop lagi. Karena gue nggak bisa membedakan mana oli yang original dan mana oli yang KW. Jangan-jangan dua-duanya KW gitu ya. Saran gue adalah untuk PT Petromitra Pasifik Internusa, buat kemasannya khusus yang bisa membedakan antara oli asli dan oli palsu. Ya, itu aja pengalaman gue untuk oli dari Forloop MPT1.
Meskipun ini tulisannya manual, gue tetap pakai D-Matic, malah rasanya lebih baik daripada MPT2 dengan warna oli yang berbeda. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.